Ya, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai basis data. Itu membuat database. Agenda kali ini adalah membuat database, membaca, memperbarui, dan menghapus database. Langsung saja kita yang pertama adalah create database dulu. Yang pertama adalah membuat database. Sintaksnya adalah create database, diikuti namanya dan diakhiri dengan titik koma. Sebelum itu pastikan dulu membuka XAMPP nya dan menjalankan Apache dan MySQL. Sudah harus running, status running, ini warna hijau, berarti sudah running. Dan kita buka browser localhost php my admin. Setelah itu kita klik di SQL. Nah, sebenarnya untuk membuat database, tabel dan segala macam isinya kita bisa menggunakan di phpMyAdmin ini, bisa menggunakan dengan dua cara, yaitu dengan query SQL ini, bisa juga dengan membuat dengan user GUI, graphical user interface, dengan klik-klik untuk membuat database dengan klik itu dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan membuat dengan sintaks SQL. Pertama kita membuat database, create database, namanya adalah universitas, titik koma, MySQL written an empty result, artinya sudah berhasil membuat database namanya universitas. Database pakai lemari, kemudian di dalam lemari itu kita akan membuat partisi per lemari atau kolom-kolom dari lemari. Untuk membuat dengan GUI kita sebenarnya bisa membuat dengan mengatur ini. Kita membuat 3, namanya misalnya mahasiswa atau apapun, dan create, maka otomatis akan dibuatkan. Atau bisa dengan sintaks SQL, kita akan menggunakan sintaks SQL. Sintaksnya adalah create table, kemudian namanya, nama tabelnya apa, kemudian buka kurung, tutup kurungnya di sini. Kemudian dari tabel ini kita nanti akan membuat tabel namanya mahasiswa. Kita akan isi dengan 3 field atau 3 atribut, yaitu name, nama, dan alamat. Name akan dengan tipe data varchar dengan panjangnya 20 dan not null, maksudnya tidak boleh kosong. Sedangkan nama maksimal 50, alamat maksimal 50. Kita coba langsung di tabel namanya mahasiswa, ini adalah nama, ini dulu, ini adalah varchar dengan maksimal 20 dan tidak boleh kosong, not null. Dan nama adalah varchar juga, misalnya maksimal 50 dan tidak boleh kosong, not null. Terakhir adalah alamatnya, ini adalah varchar maksimal 50 juga dan not null. Dan terakhir adalah primary key, yaitu atribut yang menjadi kunci. Nama dan alamat tiap mahasiswa mungkin bisa sama, namun NIM dari mahasiswa haruslah berbeda. Maka dari itu yang menjadi pembeda dari tabel mahasiswa adalah NIM, karena NIM tiap mahasiswa pastilah berbeda. Sintaksnya tinggal kita tulis primary key, kemudian atributnya apa dalam kurung. Primary key adalah NIM, dan kita tutup kurung, titik koma, kita run. Berhasil membuat tabel namanya mahasiswa. Kita coba lihat, ada NIM, nama, dan alamat. Dan selanjutnya setelah membuat database, membuat tabel, selanjutnya adalah kita mengisi data ke dalam tabelnya.
Sintaksnya adalah insert into nama tabel, kemudian kolom 1, kolom 2, 3 dan seterusnya. Kemudian values, isinya nilainya adalah nilai 1, nilai 2, nilai 3. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat dalam tabelnya di sini ada varsar, maka di sini juga harus varsar. Misalnya di sini integer, maka di sini juga harus integer atau bilangan. Kemudian kolom 1, kolom 2, kolom 3 seterusnya, value 1, value 2, value 3. Nilai yang ada di dalam value-value ini, ada di dalam values ini akan dimasukkan secara berurutan kepada kolom ini. Artinya value 1 akan dimasukkan ke kolom 1, value 2 akan dimasukkan ke kolom 2 ini, 3 akan dimasukkan ke sini, begitu seterusnya. Jadi NIM, nama dan alamat. Nah, kalau kita kebalik mengisinya, di sini NIM, nama, alamat, nah di sini malah kita tulis alamatnya, maka alamat ini malah justru akan masuk ke dalam kolom NIM. Maka harus berhati-hati dalam memasukkan value ini. Sintaksnya insert into nama tabel, kolom, dan valuesnya apa? Kita coba. Kita hapus dulu ini. Insert into nama tabelnya adalah mahasiswa, dan kolomnya adalah NIM, ada nama, ada alamat, dan valuesnya misalnya NIM-nya 123 4567. Karena varchar, maka harus kita beri tanda kutip. Dia namanya misalnya adalah John Doe, dan alamatnya misalnya Jogja. Tutup kurung, titik koma, kita jalankan. One row inserted, artinya data berhasil dimasukkan. Kita coba cek. NIM 1234567, nama John Doe, alamatnya adalah Jogja. Itu memasukkan satu nilai. Misal kita ingin memasukkan banyak nilai, tinggal insert into, tabelnya adalah mahasiswa, kolomnya dari NIM, nama, dan alamat, dan valuesnya values. Kita enter saja biar mudah dibaca. Misalnya NIM-nya 123, jangan lupa titiknya, dan namanya misalnya Joko Widodo, dan alamatnya misalnya Solo. Untuk menambahkan data berikutnya, kita akan beri koma, dan kita buka kurung lagi, misalnya NIM-nya 456, dan namanya misalnya Prabowo, alamatnya misalnya Jakarta. Dan misal kita tambah lagi, misalnya namanya SBY, alamatnya misal Pacitan, dan kita klik koma, jalankan. Ada error. Oh, ini titik, harusnya koma, bukan titik. Jalankan. Oke, 3 rows inserted, berhasil dimasukkan datanya. Bisa kita lihat datanya yang telah kita masukkan: Joko Widodo, Prabowo, dan SBY berhasil kita masukkan. Kemudian selanjutnya setelah mengisi, kita adalah menampilkan data. Sintaksnya adalah select, kemudian namanya apa atau atribut apa yang ingin kita tampilkan,
kemudian dari mana, itu dari nama tabelnya. Contohnya select bintang from mahasiswa, maka ini akan mengambil semuanya. Bintang itu artinya semuanya, yaitu NIM, nama, dan alamat dari mahasiswa. Jadi NIM, nama, alamat akan ditampilkan. Misalnya seperti ini, maka semua datanya akan ditampilkan. Kemudian kalau kita juga bisa mengambil filter tertentu, misalnya NIM dan nama. Kita coba bintangnya kita ganti dengan NIM dan nama, maka yang tampil adalah NIM dan namanya saja, alamatnya tidak akan tampil. Dan kita juga bisa mengambil satu data tertentu dengan where, misalnya NIM-nya sama dengan 123, maka dia akan mengambil data NIM, nama dari tabel yang mana NIM-nya nilainya adalah 123. Kita jalankan, yang tampil adalah Joko Widodo dengan NIM 123. Atau kita ingin mengambil semuanya, select bintang, maka akan tampil semuanya, NIM, nama, dan alamat, yang mana NIM-nya adalah sama dengan 123. Dan selanjutnya adalah mengupdate atau memperbarui. Sintaksnya adalah update, nama tabelnya apa, dan set kolom 1 atau atribut apa yang ingin diperbarui, kemudian nilainya apa, dengan where condition, yang mana dengan kondisi tertentu. Misalnya adalah update dari tabel mahasiswa, ubahlah namanya menjadi Wicaksono, ubahlah alamatnya menjadi Yogya, yang mana NIM-nya adalah 11. Cari data dengan NIM 11, ubahlah namanya menjadi Wicaksono, ubahlah juga alamatnya menjadi Jogja. Kita bisa mengubah banyak atribut sekaligus, nama, alamat, dua sekaligus atau lebih sekaligus, bahkan satu saja juga bisa. Kita coba update. Tabelnya ada mahasiswa, set, misalnya namanya kita ubah menjadi Megawati misalnya. Kemudian biar data mana yang ingin diubah, misalnya NIM-nya yang 123 atau 789 misalnya. Oke, berhasil. Kita lihat. Nah, yang tadi di sini adalah SBY, SB Yudhoyono, seperti sintaks kita tadi. Kita ubah namanya menjadi Megawati, yang asalnya SB Yudhoyono berubah menjadi Megawati. Itu untuk update atau memperbarui data. Bisa satu namanya saja, atau bisa dua, atau bahkan semuanya, tergantung keinginan kita. Dan yang selanjutnya adalah delete, untuk menghapus tabel. Di tabel ini bisa kita hapus kesemuanya, hilang dari rekotan ini dengan sintaks delete. Sintaksnya adalah delete from nama tabelnya. Kemudian kalau begini, maka semua data ini akan hilang kalau tanpa klausa where condition. Nah, maka jika kita ingin menghapus data tertentu saja, kita gunakan klausa where dengan kondisi tertentu. Misalnya delete from mahasiswa, hapuslah data dari tabel mahasiswa yang mana namanya adalah Wicaksono. Sebelum itu saya ingin ekspor dulu datanya agar tersimpan. Oke, sudah tersimpan. Misal kita ingin menghapus nama, menghapus file dari Megawati, maka tinggal kita delete from mahasiswa. Kalau seperti ini akan menghapus kesemuanya, semua data tadi akan terhapus. Tapi karena kita hanya ingin menghapus tertentu, maka kita gunakan klausa where namanya sama dengan
Megawati. Nah, sebagai tambahan di SQL ini sintaksnya bisa kita gunakan huruf besar maupun huruf kecil maupun campuran. Misalnya nya huruf kecil seperti ini, sintaksnya akan tetap dijalankan normal. Jadi SQL tidak peduli hurufnya besar, kecil maupun campuran. Ada peringatan apakah ingin menghapus data Megawati. Oke, berhasil dihapus. Kita lihat maka data Megawati sudah hilang. Dan yang terakhir adalah drop table. Ini akan menghapus tabel ini, mahasiswa ini akan menjadi hilang. Hati-hati dalam menggunakan dua sintaks ini, delete dan drop ini, karena resikonya sangat besar. Kita drop, maka semua datanya, bahkan mahasiswanya, tabel mahasiswa ini juga ikut hilang. Sintaksnya adalah drop table, kemudian nama tabelnya. Misal kita drop tabelnya, drop table, nama tabelnya adalah mahasiswa. Di sini ada mahasiswa, kita perhatikan ketika query ini kita jalankan maka mahasiswa ini akan hilang. Oke, tabel mahasiswa hilang, berhasil dihapus. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.